Pemirsa, mengapa uang kuliah tunggal naik bahkan kenaikannya mencapai 8 kali lipat di kampus tertentu? Apa dampaknya dan apa solusi agar masalah ini tidak berkepanjangan? Kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat siang, Pak Ubaid. Menurut Anda apa sih yang Selamat membuat siang. UKT ini harus naik begitu? Ya, ini karena memang ketika PTN itu berubah menjadi PTNBH, jadi beban operasional kampus itu kan besar gitu. Lah, ketika PTN itu menjadi PTNBH, maka beban operasional kampus itu ditanggung oleh mahasiswa gitu. Yang sebelumnya ketika PTN itu belum berubah menjadi PTNBH, itu ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah, ketika PTN berubah menjadi PTNBH, lalu subsidi negara itu dihapuskan, kampus harus mandiri, otomatis biaya UKT itu melambung tinggi. Tapi kenapa saat ini tuh melambungnya tinggi sekali, bahkan itu kan tadi kita lihat ada biaya masuk gitu ya yang juga naiknya sampai 8 kali lipat. Ini apakah mengarah ke orientasi bisnis juga untuk kampus negeri? Ya, artinya ketika PTN itu berubah menjadi PTNBH, maka yang terjadi adalah privatisasi dan komersialisasi perguruan tinggi. Nah, untuk mampu membiayai dirinya sendiri, PTN ini menjadikan kampus sebagai lahan bisnis gitu. Nah, salah satu lahan bisnis yang tidak mungkin rugi adalah berbisnis dengan mahasiswa melalui skema UKT ini gitu. Lalu kemudian kenapa belakangan tingginya berlipat-lipat? Itu jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu melahirkan juga soal acuan biaya operasional pendidikan tinggi yang itu termaktub dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 ya. SSBOPT itu mengatur tentang standar pembiayaan di perguruan tinggi. Nah, ketika standar itu dibikin oleh Kemendikbudristek yang itu tidak jelas acuannya apa, cara penghitungannya bagaimana, yang intinya itu membuat standar lebih tinggi daripada sebelumnya, maka itu men-trigger UKT di perguruan tinggi itu menjadi sangat tinggi. Maka penting juga mencermati soal Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini. Baik, jadi Permendikbudnya harus dicermati, nanti akan dibahas bersama oleh DPR. Tapi Mas Ubaid, kalau Anda melihat jadi akar permasalahan utamanya itu karena PTN berubah menjadi PTNBH. Ya, jelas. Dengan berubah menjadi PTNBH, maka yang terjadi adalah privatisasi ya. Yang awalnya itu PTN itu dibiayai oleh pemerintah, ya kan? Bahkan subsidi pemerintah itu mencapai 80-90%. Nah, begitu berubah statusnya menjadi PTNBH, maka PTNBH ini memiliki otonomi untuk membiayai dirinya sendiri. Artinya pemerintah akan lepas tangan, pemerintah akan tidak lagi membiayai pendidikan di PTNBH. Jadi yang membiayai PTNBH itu adalah otonom PTNBH itu sendiri gitu. Nah, ketika PTNBH ini tidak ada income lain kecuali income dari UKT gitu, maka lahan bisnis PTNBH ini yaitu melalui skema UKT ini gitu kan. Nah, ketika UKT ini dijadikan satu-satunya pembiayaan yang dijadikan oleh sumber kampus pembiayaan, maka berkali-kali lipat melambung tinggi itu menjadi solusi hari ini gitu. Maka apa yang terjadi hari ini, meskipun mahasiswa berteriak, mahasiswa protes, tetap tidak ada kebijakan perubahan dari kampus. Karena ini memang kampus tidak ada pembiayaan lagi kalau tidak mengandalkan UKT Ya. mahasiswa. Jika sampai tidak ada kebijakan dalam waktu dekat, kemudian apa dampaknya kalau Anda lihat sebagai pemantau pendidikan di Indonesia karena uang kuliah semakin berat, memberatkan orang tua dan juga mahasiswa tentunya. Apalagi kalau tadi kita lihat ada tanggapan viral yang disampaikan Kemendikbudristek begitu bahwa kuliah itu sebetulnya adalah kebutuhan tersier, bukan kebutuhan wajib. Tanggapan Anda, Mas Ubaid? Ya, ini jelas meletakkan, memposisikan pendidikan tinggi di posisi yang salah gitu ya. Jadi kenapa NKRI ini didirikan oleh para pendiri bangsa ini adalah yaitu salah satu tujuan mulianya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi firm di situ bahwa pendidikan ini adalah public goods ya, hajat hidup seluruh warga negara Indonesia, dan jangan sampai ada satupun ya warga negara Indonesia yang
tidak mendapatkan akses pendidikan secara berkeadilan gitu. Mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi gitu. Nah, pernyataan Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu adalah tertiary education yang dimaknai seakan-akan bahwa pendidikan tinggi ini hanya bisa diakses oleh warga yang berduit, warga negara yang kaya, dan tidak semua warga negara wajib, maka ini menciderai mimpi-mimpi anak bangsa yang ingin melanjutkan proses pendidikannya sampai ke perguruan tinggi gitu. Jadi jelas ketika pendidikan tinggi diartikan seakan-akan ini adalah tertiary need atau berubah yang mestinya pendidikan adalah public goods, maka dengan tertiary needs itu berarti pendidikan diposisikan sebagai private good. Nah, ketika PTN ini berubah menjadi PTNBH, lalu pendidikan diartikan sebagai private good, maka yang terjadi adalah privatisasi dan juga komersialisasi, di mana perguruan tinggi menjadi lahan bisnis, dan ini jelas membahayakan masa depan ya bangsa Indonesia. Kita punya cita-cita tentang Indonesia emas, gitu kan. Dan itu bagaimana mungkin bisa terjadi kalau sumber daya manusia kita hanya pendidikannya sebatas SMA atau SMK. Baik, tentu harus ada kebijakan yang harus digodok sesegera mungkin begitu ya. Jangan sampai nantinya malah mencederai mimpi-mimpi anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Terima kasih Mas Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.